barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Amma ba'du. Wa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa iyyatul muslimat bitaqwallahi azza wa jal rabbil ardi was samawat fa innahu qad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhas saimun ayyuhal qaimun ayyatuhas saimat ayyatuhal qaimat li Ramadan. Bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari dan saudari-saudari serta adik-adik dan anak-anak yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izinnya juga hari demi hari Ramadan dapat kita lalui. Alhamdulillah kita masih puasa ya, masih sehat, dan alhamdulillah masih selesai kita melaksanakan qiyam Ramadan, salat tarawih bersama dan berjamaah. Tentu harapan kita mudah-mudahan Allah berkenan menerima, walaupun sedikit kita beramal, tetapi mudah-mudahan itu ikhlas sekali karenanya. Man qama ramadana imanan wa ihtisaban. Siapa yang qiyam Ramadan karena iman dan hanya mengharapkan pahala darinya. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Malam ini kita bicara tentang sabar tiada batas. Karena yang masyhur di kalangan kita, sabar itu ada batasnya. Dah, sabar itu tidak ada batasnya. Nabi SAW diperintahkan Allah untuk sabar. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Sabarlah kamu seperti sabarnya ulul azmi minar rusul. Ulul azmi itu adalah para rasul yang terkenal sangat-sangat sabar. Mereka cuma ada berapa orang? 5. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh sabar seperti sabarnya mereka. Berarti sabarnya tidak tanggung-tanggung, tak ada batas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadi sabar itu sebagai pembuka kunci-kunci kesulitan atau mendatangkan kelapangan. Sesungguhnya Allah menyuruh wasta'inu bis sabri wassalah.
mintalah kepada Allah pertolongan dengan sabar dan dengan salat. Bahkan Nabi SAW menyuruh Nabi untuk sabar bersama orang-orang yang didakwahinya, yang senantiasa berzikir kepada Allah SWT. Ketika Allah menyuruh Nabi untuk memerintahkan keluarganya mendirikan salat, beliau pun disuruh untuk sabar mendirikannya. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Suruhlah keluargamu untuk mendirikan salat dan sabarlah dalam mendirikan salat itu. Kemudian kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah, Allah juga menjadikan sabar itu adalah sifat orang yang jujur, sifat orang yang bertakwa. Was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Ini sifat orang-orang baik-baik yang sabar bil ba'sa'i wad-dharra', dalam keadaan sulit, dalam keadaan payah, sempit, dalam keadaan berperang. Lalu di ujung ayat Allah katakan, Allahumma sayyiban nafi'an, Allahumma sayyiban nafi'an. Ini hujan barakah, insyaallah. Tadi hujan lalu, ini hujan selalu. Insyaallah sebentar. Itu nikmat yang Allah turunkan. Ma'asah. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Di ujung ayat Allah katakan, ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Mereka lah orang-orang yang jujur, orang yang benar, dan mereka lah orang yang bertakwa. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Bahkan Allah saking besarnya manfaat, saking besarnya dan beratnya amalan sabar ini, menjadikan pokok keselamatan kita dari merugi di dunia ini adalah dengan saling berwasiat untuk sabar. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT, Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Demi masa semua manusia dalam keadaan merugi, kecuali orang-orang beriman yang beramal saleh, saling menyuruh berbuat hak atau di atas kebenaran, dan saling berwasiat untuk di atas kesabaran. Kaum muslimin, kaum muslimah, karena sabar itu adalah nikmat, sabar itu adalah hebat, sabar itu adalah indah, sabar itu khair, baik semuanya. Bahkan dia menjadi salah satu dari simpul-simpul kebaikan. Kan ayat tadi, laisal birra an tuwallu wujuhakum, ya, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir, sampai dia katakan was-sabirina bil ba'sa'i wad-dharra. Puncak kebaikan. Oleh sebab itu Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin. Bahkan Allah berikan berita gembira, orang-orang yang sabar dalam segala keadaan, dengan apa? Salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
berikan berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa balasannya? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim. Mereka itulah yang Allah berikan salawat, bukan satu saja, salawat. Apa makna salawat dari Allah? Ampunan dan rahmat. Ampunan dan rahmat. Wa rahmah. Apalagi wa ulaika humul muhtadun. Ternyata orang yang sabar adalah orang-orang yang selalu dapat hidayah. Oi, dari mana itu tahu? Allah yang katakan. Bahkan Allah angkat orang-orang yang beriman menjadi imam dan ikutan ke dalam kebaikan karena kesabaran. Waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kami jadikan mereka imam-imam, ikutan-ikutan yang membawakan hidayah, yahduna bi amrina, yang sanggup menyampaikan hidayah dengan perintah kami, bima sabaru, karena mereka sabar. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, ternyata sabar itu tidak ada batasnya. Oleh sebab itu Allah berikan pahala bagi orang yang sabar juga tanpa batas, karena sabar itu tak berbatas. Jadi makanya jangan pakai lagi bahasa ada tidak terbatas sabar dan yang mana, tidak, sabar saya tanpa batas. Makanya orang-orang yang sabar itu dalam keadaan marah tetap adil, dalam keadaan marah tetap mengucapkan kebaikan. Makanya kalau menangis astagfirullah ni kan astagfirullah wangi. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka Allah berikan pahala yang tak terkira. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah berikan, sempurnakan, bahasanya bukan yu'ti as-sabirin, tapi yuwaffas sabirun, bukan yu'tas sabirun, diberi orang tak, yuwaffa. Apa makna yuwaffa? Minal wafa. Apa makna wafa? Dibayar sempurna, dibayar sempurna. Bukan hanya diberi, tapi disempurnakan pahalanya bighairi hisab, tanpa ada batasannya. Barangkali antara sabar dengan puasa ada korelasinya yang kuat. Sebagaimana sabar adalah diberi pahala tanpa batas, demikian juga puasa diberi pahala tanpa batas. Oh, ternyata memang puasa ini madrasah, adalah pendidikan, penggemblengan untuk membawa semua jenis kesabaran. Oh ya, dalam puasa semua jenis sabar ada. Ulama membagi sabar itu kepada 3. Sabar pertama, sabar menghadapi takdir Allah, musibah-musibah yang menimpa kita kaum muslimin. Yang musibah kita alhamdulillah masih ringan dibanding orang-orang lain. Kalau tuan-tuan lihat sekarang saudara-saudara kita di Gaza sekarang, awak mati lampu sedang semayangnya sewantunya langgawi-gawi kualo kan ya, lah bangkit koma sudah itu ndak lama kan ya, lah jalero. Tapi mereka malam-malam tak berdiri. Kemudian di musim dingin tak ada makanan dan pakaian. Tapi mereka mudah-mudahan jadi orang yang sabar. Kita lihat, kita saksikan mereka sambil menggendong anaknya yang masih kecil, lalu dia terbunuh oleh pasukan zalim Yahudi. Yang mereka katakan, ya Allah, terimalah ini dari saya, terimalah ini simpanan saya di sini. Ada seorang wanita, masya Allah, tertimbun oleh bangunan yang runtuh akibat rudal.
Tapi ketika mau dikeluarkan, apa yang diminta pertama kali? Tolong kembalikan hijab saya dulu, baru saya diangkat. Subhanallah. Dan kondisi darurat seperti itu masih mikirkan hijab. Iya, mereka tidak memandang bahwa darurat harus lepas hijab, tidak. Sakit harus lepas hijab, tidak. Karena hijab itu ada kewajiban syariat. Dari dalam keadaan mereka tidak lepas dari syariat. Musibah yang kita mengingat kita kepada Khansah dulu, seorang penyair zaman Nabi SAW, wanita, anaknya 3 orang syahid fisabilillah. Setiap diberitahukan anakmu si fulan Sakhar syahid, alhamdulillah. Si fulan Harb syahid, alhamdulillah. Ketika ketiga-tiganya syahid, alhamdulillah. Untuk ini saya siapkan mereka. Untuk ini saya siapkan mereka. Pada mati ngabuburit, atau asmara subuh, atau cross apa namanya? Enggak, apa namanya? Ilegal apa namanya? Balapan liar. Lebih baik mereka syahid fisabilillah. Tapi kalau mereka balapan liar mati, patut kita bersedih. Patut kita bersedih. Atau karena gabung, apalagi asmara subuh pula nama, na'udzubillah. Fala haula wala quwwata illa billah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Hansa katakan alhamdulillah, memang untuk itu saya siapkan mereka. Memang untuk itu saya siapkan mereka. Imam Ishaq al-Harbi ketika anaknya yang masih kecil meninggal, dia katakan alhamdulillah, ini yang saya inginkan. Orang bilang, ya Imam, ini orang salah paham nanti, salah dengar. Iya, bukankah Nabi katakan siapa yang meninggal anaknya masih kecil, dia akan menunggunya di pintu surga, yang akan memegang tali pinggangnya nanti untuk mengajaknya ke dalam surga. Antum di dunia ini untuk apa? Untuk masuk surga kan? Lalu Allah berikan kesempatan itu, jangan disia-siakan. Karena orang yang diambil anaknya yang kecil itu sama dengan Allah sudah mewakilinya untuk mendidik anaknya masuk surga. Awak belum tentu bisa setelah besar memasukkannya ke surga, tapi ketika Allah ambil di masa masih kecil belum balik, artinya Allah sayang sama kita, akan memberikan syafaat untuk kita. Dan tidak ada jalan yang terbaik kecuali sabar tanpa batas. Nah, Ramadan kaum muslimin mengajarkan kita semua jenis sabar. Sabar terhadap musibah takdir yang Allah tentukan. Yang kedua adalah as-sabru 'ala ta'ah, sabar menunaikan ketaatan. Alhamdulillah, kalau kita sabar puasa, salat, baca Quran, berinfak dan seterusnya, tak terasa pun sudah masuk sekarang malam ke ya sih dah tahunan boleh bu ambil boleh, Masya Allah. Iyalah sih, saya hitung kan, tengok tanggal lu. Iya jual sampai boleh, nanti boleh sudah tu ya pak copek warung nggak tersulah, ya Allah ya Rabbi. Dan jangan boleh mau malam buka sampai boleh. Subhanallah. Ada garis miring? Ada garis miring? Lain, baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boleh, 2 boleh, 3 boleh. Malam sampai boleh ya? Allah. Berarti nikmat ya. Hampir tak terasa, sudah hampir setengah. Subhanallah. Karena kita sabar, kita akhirnya menikmati. Lapar seolah-olah tak terasa. Ternyata dari jam 5 ya sampai jam 6:30 sebentar sekali. Apalagi kalau lolo ojak pagi sampai itu kelewat sabar loh. Lolo deh. Lolo dari sudah subuh sampai
Sampai nyala buku arti itu lewat wanau sabar ndak. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi sabar dalam ketaatan, sabar dalam menghadapi musibah dan cobaan. Dan yang ketiga adalah sabar tidak melakukan maksiat. Nah, Ramadan semua kalau kita ikuti kaum muslimin, sabar dalam ketaatan, sabar menghadapi musibah. Lapar itu kan musibah terbesar. Kan ya? Makanya yang selalu cari orang dalam kehidupan ini adalah cari makan. Dan yang paling dikhawatirkan orang adalah kalau tidak makan, apalagi wawa. Manu apa yang namanya? Penyanyi atau nyong, aduh mau makan situnya. Inya penyanyi kan dapat ikan tapi nonyong juga mau makan. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nah, sudah itu kalau saja mau makan tonyonglah ada WC sudah. La ilaha illallah Muhammad Rasul. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nah, jadi musibah atau makan atau lapar itu adalah musibah terbesar. Karena kalau tidak makan diteruskan bisa sampai kepada musibah yang membuat kita meninggal. Tidak makan, tidak minum. Nah, tapi kita sabar. Apa sebab? Karena Allah janjikan pahalanya bighairi hisab. Pahala sabar menahan diri dalam ketaatan bighairi hisab. Sabar menahan diri dari kemaksiatan juga pahalanya bighairi hisab. Dan sabar atas takdir yang Allah berikan pahalanya. Dan itu semuanya ada dalam bulan puasa. Itulah sebabnya kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam hadis riwayat Ahmad dan Tabarani dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, Nabi mengatakan man shama syahras sabri wa thalathati ayyamin, man shama syahras sabri wa thalathati ayyamin minasy-syahri fadzaka shiyamud dahri. Siapa yang puasa sebulan sabar. Apa bulan sabar itu? Bulan Ramadan. Nabi menamakan dengan bulan as-sabr. Jadi mau orang-orang sabar, kalau tidak sabar itu dia. Kalau tidak sabar itu dia. Tidak tolak dia. Tapi orang yang sabar maka dia akan dapat, kalau puasa di bulan sabar, kemudian puasa 3 hari setiap bulan, maka seperti puasa sepanjang tahun. Sebab satu kebaikan satu hari dihitung 10 hari. Ma'asyiral kiram. Nah, kalau puasa setiap bulan 3 hari, 3 hari berapa hari? 3 bulan, 1 bulan berapa hari? 30. 3 kali 10 30. 30 hari 300. Apa namanya? 300. Nah, Nabi katakan itu sebagai siyamud dahri. Intinya Nabi menyebut puasa ini syahru as-sabri. Itu sebabnya puasa itu pahalanya tidak terbatas. Oleh sebab itu maka sabar jangan dibatas-batasi. Pokoknya sabar kita tanpa batas. Lah 3 kali, 4 kali, 5 kali. Ya, Contoh Imam Syafi'i mengajar muridnya Harmalah bin Yahya Tujibi atau Rabi' bin Sulaiman Muradi, diulang mau jompe 10 kali. Ndak sepaham di majlis ditui ko mamu iruda. Makanya Imam Syafi'i itu terkenal sampai kini. Awak payah terkenal. Kalau ndak mau paham kaluangnya kan itu. Itu masalahnya. Jen kan pekomainya lah dilakal pas uang kalu. Tu suwa tau gak? Iya kan? Solo lalu di bawah kursi kayak mangkat di bawah kursi dan bawah meja. Kamu muslim ada Imam Syafi'i enggak? Sampai dia katakan, ya Rabi', law istata'tu an utmaka ilman la at'amtuka. Kalau bisa ilmu ini disuapkan, saya suapkan kepadamu. Akhirnya muridnya pun jadi ulama yang mewarisi dan meriwayatkan ilmu kepada orang lain. Sampainya kitabnya kepada kita sampai kitabnya Al-Risalah, sampai kitabnya Ikhtilaful Hadis dari murid yang tadi itu dia. Kalau sampai bangak bonong banyaknya, dah tu yang tahu boleh ring. Itu tak kena mau tahan di kawan lah.
Tapi karena gurunya sabar, akhirnya pahala mengalir tak berbatas. Karena sabarnya tiada batas. Jauh jalan Tuhan balik, bersuci sampai di situ. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian berbatas. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.